Langsung kita mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa'lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom ini seperti biasanya untuk melaksanakan pembelajaran daring kita. Salawat dan salam marilah kita hadirahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak tidak memperpanjang muqaddimah. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa masing-masing dengan dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk itu kita absen dulu ya anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang saya panggil namanya mohon hadir. Anggraini, Hadir, Pak. Rahma Devina, Hadir, Pak. Dewina Safira, Dewina Safira. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembelajaran kita, yaitu tentang akhlak. Pembelajaran akhlakul karimah. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu akhlakul karimah, apakah anak-anak tahu pengertian akhlak itu apa? Yang tahu siapa? Coba tunjuk tangannya. Saya, Pak. Kepada Rahma, silakan. Apa itu akhlak? Akhlak merupakan sesuatu yang melekat pada jiwa manusia. Ada lagi yang lain? Selain Rahma ada lagi? Nah, Bapak jelaskan ya. Akhlak itu ialah tingkah laku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang dan sikap yang menjadi sebagian daripada kepribadiannya. Maksudnya, dalam singkat pengertiannya itu, akhlak itu suatu sikap dan perilaku baik atau buruknya seseorang, itulah akhlak. Paham sampai di sini? Pengertian akhlak? Akhlak itu sikap dan perilaku baik atau buruknya seseorang. Kemudian ada pengertian-pengertian lain juga tentang akhlak.
Akhlak itu menurut bahasa dari kata al-huluk atau akhlak yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan, itu akhlak. Sedangkan ada juga menurut istilah. Menurut istilah itu akhlak berarti suatu yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lah lahir perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Paham di sini tentang akhlak? Pak. Paham, Pak. Paham, Nah, Pak. diingat ya, akhlak itu intinya sikap dan perilaku seseorang baik atau buruknya. Itulah akhlak. Kemudian kita masuki akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini akhlak yang baik dan terpuji. Karimah itu baik atau terpuji. Itulah arti karimah. Suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Atau akhlakul karimah ini seperti hablum minallah dan hablum minannas. Berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik kepada manusia. Kemudian ada jenis-jenis akhlakul karimah. Siapa tahu anak-anak Bapak jenis-jenis akhlakul karimah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu jenis-jenis akhlakul karimah? Ada, Pak. Yang Raini, coba sebutkan 1 atau 2 atau 3. Jenis akhlakul karimah huzulnal hablum minallah wa hablum minannas, yaitu berpikiran baik dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Ya, bagus. Yang kedua, qanaah, yaitu menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ikhlas, yaitu memaksa sesuatu perbuatan yang baik hanya Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Bagus pada Raini. Jadi Ya, Pak. jenis-jenis akhlakul karimah itu ada 8 ya, anak-anak Bapak. Yang pertama, hablum minallah wa hablum minannas. Kita harus berhubungan baik kepada Allah dan berhubungan baik sesama manusia. Ya. Kemudian yang kedua itu ada qanaah, yang artinya menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diterima Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita harus qanaah. Qanaah itu cukup. Yang ketiga ada ikhlas. Ikhlas ini dalam arti kita harus melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik hanya untuk milik Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk milik semata-mata kita dipuji, bukan. Contohnya, kita bersedekah. Kita bersedekah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji-puji orang lain, bukan untuk memamerkan sedekah kita, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti ikhlas. Kemudian yang keempat ada sabur atau sabar. Sabar ini dalam arti kita menerima pemberian dari Allah baik berupa nikmat maupun berupa cobaan. Contohnya apa anak-anak? Contohnya itu kita menerima dari Allah itu cobaan. Seperti apa cobaannya? Kita seperti sakit. Diturunkannya lah kita cobaan kepada Allah itu sakit.
pada saat sakit itu kita harus sabar. Kenapa kita harus sabar pada saat sakit? Karena untuk menghapuskan atau menggugurkan dosa-dosa kita. Itulah sabar. Yang kelima ada istiqomah. Istiqomah ini dalam arti teguh pendirian terhadap keyakinannya. Kemudian ada tasammuh. Apa arti tasammuh? Tasammuh memiliki sifat tegang rasa, lapang dada, dan memiliki sifat toleransi. Yang ketujuh ada ikhtiar. Arti ikhtiar ini berusaha atau bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Dan yang ke-8 ada berdoa, yaitu memohon kepada Allah. Sesuatu pun apa yang kita minta, kita harus bermohon kepada Allah, harus berdoa kepada Allah. Sesuatu pun kita berusaha apapun, kita harus berdoa kepada Allah. Percuma kita berusaha tetapi tidak berdoa, itu nggak ada nilainya. Bapak nggak ada suaranya. Ada suaranya? Nggak ada. Nggak ada. Jaringan kah? Kurang kuat, Pak. Ya. Jaringan? Kurang lebih ya. Udah ada? Udah ada? Ya, Pak. Nah, kita lanjut ya. Ya, Pak. Yang ke-8 itu berdoa, yaitu memohon kepada Allah. Sesuatu pun apa yang kita capaikan, yang kita usahakan, kita harus bermohon kepada Allah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini anak-anak paham apa itu akhlakul karimah, akhlak dan jenis-jenis akhlakul karimah? Pak. Paham? Kalau anak-anak paham, Bapak akan menguji kalian. Pengujiannya dalam bentuk pertanyaan ya. Yang tahu tunjuk tangan. Pertanyaan Bapak yang pertama itu, cobakan sebut jenis akhlakul karimah. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. 8 jenis akhlakul karimah. Ada yang tahu? Dari Pak. Siapa? Anggraini. Coba sebutkan Anggraini. 8 jenis akhlakul karimah. Pada Anggraini, Ada, Pak. coba Jenis-jenisnya sebutkan. ada, Pak. Suaranya nggak ada. Jenis-jenisnya kan, Pak. Iya, jenis-jenis akhlakul karimah. Apa-apa saja itu? Ada 8 tuh. Jenis-jenis akhlakul karimah ada 8, yaitu husnuzan, hablum minallah, wa hablum minan nas. Yang Ya, kedua, qanaah. Yang Ya. ketiga, ikhlas. Keempat, sabar. Kelima, istiqomah. Ya. 6, tasamu. 7, ikhtiar. 8, berdoa. bagus kepada Anggraini. Selanjutnya kepada Rahma. Bapak mau bertanya kepada Rahma. Coba Rahma jelaskan apa itu sabar menurut Rahma. Halo Rahma. Rahma. Ada Rahmanya. Baik. Apa Pak? Lagi nggak connect jaringannya.
Oh. Coba Rahma jelaskan menurut Ama apa itu arti sabar. Sabar menerima pemberian dari Allah baik berupa nikmat maupun berupa cobaan. Bagus. Apa Pir? Selanjutnya Bapak Kanilah. bertanya kepada Dewina. Ayo Pak. Ya, Dewina, coba jelaskan menurut Dewina itu apa arti istiqomah? Istiqomah yaitu teguh pendirian terhadap keyakinannya. Bagus. Sampai di sini anak-anak sudah paham materi hari ini? Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah paham semuanya, Bapak akan berikan tugas rumah untuk dikumpul di minggu depan ya anak-anak. Dicatat ya Pak. tugasnya. Yang Lupa pertama pensil. ya, Ya Pak. yang pertama tugasnya dicatat anak-anak. Sabar Pak. Bentar Pak. Udah? Ya Pak. Yang pertama tugasnya coba anak-anak cari dalil-dalil tentang akhlakul karimah. Minimal 3 dalil tentang akhlakul karimah. Berapa? Minimal 3 dalil tentang akhlakul karimah. Kemudian yang kedua itu tugasnya coba anak-anak cari contoh sehari-hari tentang akhlakul karimah. Contoh sehari-hari tentang akhlakul karimah. Udah? Berapa? Coba sebutkan apa aja tugasnya. Dewina. Apa aja tugasnya Dewina? Apa jadi tugasnya Pak? Nggak dengar. Yang Nah, pertama tentang akhlakul karimah minimal 3 iya, dalilnya. iya Yang dalilnya. kedua, coba cari contoh sehari-hari tentang akhlakul karimah. Iya, bagus. Itu kalian kerjakan di buku tulis. Minggu depan dikumpul ya anak-anak. Minggu depan dikumpul. Ya Pak. Ada yang mau bertanya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada bertanya, Bapak akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai jumpa di pembelajaran minggu depan selanjutnya ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan yang Bapak kasih. Dengar? Dengar Pak. Paham? Paham. Bapak tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.